Misi penebusan dosa dimulai saat Jonathan Christie dan Fajar Fikri siap guncang Ningbo demi rebut kembali takhta juara Badminton Asia Championship 2026. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua, di mana kita akan membahas persiapan tim Merah Putih di ajang bergengsi yaitu Badminton Asia Championship 2026. Benar sekali, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, karena Ningbo, China akan menjadi saksi bisu perjuangan Jonathan Christie dan kawan-kawan mulai hari Selasa tanggal 7 April sampai Minggu 12 April 2026 nanti. Bagi skuad Indonesia, turnamen ini bukan sekadar ajang unjuk gigi biasa, melainkan ada misi besar yaitu penebusan dosa untuk menghapus catatan kelam dari edisi tahun lalu yang sangat mengecewakan. Kita semua ingat bagaimana tradisi gelar juara yang kita jaga secara beruntun pada edisi 2022, 2023, hingga 2024 harus terhenti secara menyakitkan pada tahun 2025 kemarin. Betul, tahun lalu kita pulang dengan tangan hampa, tanpa satu pun gelar juara. Dan sekarang saatnya Jonathan Christie serta pasangan ganda putra Fajar dan Fikri membawa kembali kejayaan itu ke pangkuan Ibu Pertiwi. Modal kita cukup kuat tahun ini, dengan kombinasi pemain senior yang sudah matang dan para talenta muda berbakat yang prestasinya sedang naik daun di kancah internasional belakangan ini. Mari kita bicara soal sektor tunggal putra terlebih dahulu, di mana Jonathan Christie kembali menjadi tumpuan utama kita untuk naik ke podium tertinggi di ajang Badminton Asia Championship 2026 ini. Jonathan memang punya sejarah manis di turnamen ini, karena dia adalah juara pada edisi 2024. Jadi secara mental dia sudah tahu persis bagaimana caranya menaklukkan tekanan di lapangan. Jangan lupa juga bahwa pada tahun 2023, Anthony Ginting juga berhasil menjadi juara. Jadi secara historis, sektor tunggal putra kita memang selalu punya peluang besar untuk mendominasi. Namun yang membuat tahun ini semakin menarik adalah kehadiran darah muda seperti Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah, atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Ubed di sektor tunggal putra. Perjuangan Ubed memang harus dimulai dari nol, lewat babak kualifikasi terlebih dahulu. Namun jika langkahnya mulus, dia berpotensi menciptakan kejutan besar bagi para pemain unggulan lainnya. Jika skenarionya berjalan lancar, kita bahkan bisa melihat pertarungan antara Alwi Farhan melawan Ubed di babak semifinal nanti. Bayangkan betapa serunya persaingan internal sesama wakil Indonesia tersebut. Alwi Farhan sendiri akan langsung berhadapan dengan wakil Malaysia yang cukup tangguh yaitu Justin Ho di babak utama. Ini akan menjadi ujian pertama yang sangat krusial bagi kematangan Alwi di lapangan. Rekam jejak Alwi dan Ubed sebenarnya sudah sangat luar biasa sebelum datang ke Ningbo, karena mereka baru saja menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa dengan hasil yang cukup memuaskan para penggemar. Alwi berhasil mencapai babak semifinal di All England Open 2026 dan menjadi juara kedua atau runner-up di Swiss Open 2026, sebuah pencapaian yang fantastis bagi pemain muda. Belum lagi gelar juara yang dia raih di Indonesia Masters 2026 dan Macau Open 2025. Sementara Ubed juga tidak mau kalah dengan koleksi gelar juara Thailand Masters 2026. Sekarang mari kita geser perhatian kita ke sektor ganda putra, di mana pasangan Fajar dan Fikri memikul beban berat untuk mengembalikan supremasi ganda putra Indonesia di level Asia. Kita punya kenangan indah saat Pramudia dan Yeremia berhasil menjadi juara pada tahun 2022. Dan kini harapan itu ada di pundak Fajar serta Fikri untuk mengulang kesuksesan yang sama. Tantangannya tentu tidak akan mudah, karena persaingan di ganda putra sangatlah sengit dengan hadirnya nama-nama besar seperti Aaron dan Soh dari Malaysia, hingga pasangan Kim dan Seo dari Korea Selatan. Fajar dan Fikri benar-benar wajib bekerja keras, ekstra keras dan tetap fokus sepanjang pertandingan agar gelar juara di sektor ganda putra tidak lepas lagi dari genggaman tim Indonesia. Bagi para badminton lovers yang tidak ingin ketinggalan momen bersejarah ini, kalian bisa menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung melalui layanan streaming di platform video mulai dari babak awal. Penting sekali bagi para wakil kita untuk langsung tampil panas sejak hari pertama, agar mereka bisa mengamankan tiket ke babak selanjutnya tanpa harus melalui drama yang menguras tenaga secara berlebihan. Agenda resmi sebenarnya sudah dimulai sejak hari Senin ini, dengan adanya pertemuan para manajer tim dan pengarahan bagi wasit untuk memastikan semua regulasi turnamen dijalankan dengan benar. Pertemuan tersebut sangat krusial karena akan menentukan hasil akhir undian atau drawing final untuk ajang Badminton Asia Championship 2026 ini sebelum para atlet bertanding besok pagi. Melihat hasil undian sementara, sektor ganda campuran kita juga punya tantangan berat, di mana Bobby Setiabudi dan Melati Dayava Oktavianti harus langsung bertemu unggulan ketiga asal Thailand. Benar, Decapol dan Supisara adalah lawan yang sangat berat. Namun di bulu tangkis segalanya bisa terjadi, asalkan para pemain kita mampu menjaga fokus dan strategi permainan dengan sangat disiplin.
Pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta yang menjadi unggulan ketujuh juga diharapkan bisa melaju jauh untuk memberikan tekanan kepada para pemain papan atas dunia lainnya di sektor ini. Di sektor ganda putri, tantangan terberat mungkin ada pada Febriana dan Amalia yang harus siap menghadapi gempuran dari wakil-wakil kuat asal China dan Jepang yang terkenal sangat ulet. Namun dengan semangat penebusan dosa yang sedang berkobar di dalam dada setiap pemain, kita optimis bahwa Indonesia akan membawa pulang lebih dari 1 gelar juara dari Ningbo tahun ini. Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik bagi seluruh pahlawan olahraga kita, agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta di kancah internasional ini. Terakhir, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar Badminton Asia Championship 2026, hanya di sini, karena kita akan memberikan informasi paling akurat dan terpercaya. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya dan mari kita teriakan bersama, Indonesia juara, Indonesia bisa, dan selamat berjuang untuk para atlet kebanggaan kita semua di China. Mengejutkan, ganda putra muda Indonesia hampir saja bungkam raksasa Malaysia di partai puncak. Mampukah mereka bangkit dan menguasai panggung Asia bulan ini? Halo pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita mengulas final ganda putra Indonesia Masters 2026 antara Raiman Indra dan Joaquin Gimenez melawan pasangan Malaysia. Pertandingan ini membuktikan regenerasi ganda putra kita sangat menjanjikan. Atmosfer Istora Senayan sangat luar biasa. Raiman dan Joaquin ambil percaya diri meski menghadapi pasangan peringkat 10 besar dunia. Mereka menunjukkan agresivitas luar biasa sejak servis pertama dilepaskan di lapangan. Strategi menyerang cepat yang mereka terapkan membuat pasangan Malaysia kewalahan mengatur tempo permainan. Dukungan ribuan penonton menjadi pemain ketiga yang memberikan semangat tanpa henti bagi perjuangan pasangan muda kita ini hingga titik darah penghabisan. Kecepatan dan keberanian menjadi kunci utama. Joaquin sangat dominan di depan net dengan refleks mematikan, sementara Raiman meluncurkan smash keras dari lini belakang yang menembus pertahanan lawan. Meskipun merelakan game pertama dengan skor 21-19, semangat juang mereka tidak kendur. Skor rapat tersebut menunjukkan betapa sengitnya persaingan di lapangan, di mana setiap poin diraih dengan perjuangan sangat keras dan melelahkan bagi pemain. Memasuki game kedua, semangat mereka semakin membara di tengah tekanan tinggi. Mereka mengubah pola permainan dengan variasi pukulan tipu dan penempatan bola sulit dijangkau lawan. Dukungan publik Istora memberikan energi tambahan bagi mentalitas pertanding mereka. Akhirnya, Raiman dan Joaquin berhasil mengamankan game kedua dengan skor 21-18, memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan yang sangat mendebarkan bagi seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia. Pada game ketiga, tensi pertandingan mencapai puncaknya. Setiap poin diraih dengan rally panjang yang menguras fisik para pemain. Skor berkejaran sangat ketat hingga memasuki angka belasan yang menentukan hasil akhir. Sayangnya, beberapa kesalahan sendiri di poin-poin tua membuat mereka harus merelakan kemenangan kepada pasangan Malaysia dengan skor akhir 21-17. Walaupun belum berhasil juara, penampilan heroik mereka telah memenangkan hati seluruh rakyat Indonesia yang sangat bangga. Performa luar biasa ini menjadi modal berharga menatap kejuaraan bulu tangkis Asia atau Badminton Asian Championships 2026 bulan ini. Turnamen ini miniatur olimpiade karena diikuti pasangan nomor 1 dari Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Raiman dan Joaquin kini masuk radar pengamatan tim analisis negara pesaing yang pasti akan mempelajari kelemahan serta kelebihan mereka guna mempersiapkan strategi balasan di panggung Asia yang lebih kompetitif. Kabar terbaru dari Pelatnas Cipayung menyebutkan tim pelatih sedang menggodok program latihan khusus. Fokus utama adalah memperkuat otot kaki dan meningkatkan daya tahan jantung agar mereka lebih stabil bermain durasi lama dengan intensitas tinggi. Selain itu, aspek komunikasi di lapangan terus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan rotasi pemain saat menghadapi serangan bertubi-tubi. Hal detail seperti inilah penentu kemenangan di level kejuaraan Asia yang sangat kompetitif dan penuh tekanan mental. Pemulihan mental juga menjadi agenda sangat penting bagi tim pelatih. Kekalahan di final Roma sendiri tentu meninggalkan rasa kecewa mendalam bagi atlet muda. Namun pendampingan pelatih mental diberikan agar mereka segera bangkit dan menjadikan kegagalan tersebut motivasi tambahan untuk berlatih lebih keras lagi. Mereka harus menanamkan mentalitas juara dalam setiap sesi latihan dengan penuh disiplin. Kejuaraan Asia 2026 merupakan panggung pembuktian bahwa performa mereka bukan sekedar kebetulan. Peta kekuatan ganda putra Asia saat ini memang sangat merata. Tiongkok memiliki pasangan Liang Weiqing dan Wang Chang yang eksplosif, sementara Korea Selatan dikenal memiliki pertahanan sangat kokoh. Raiman dan Joaquin harus belajar bermain lebih taktis, tidak mengandalkan kekuatan smash semata. Mereka perlu lebih sabar dalam menyusun serangan yang terencana baik. Saya sangat optimis, jika mereka mampu tampil lepas tanpa beban, target babak semifinal atau bahkan final bisa dicapai.
Harapan kita semua adalah melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di podium juara kejuaraan Asia nanti. Dukungan tulus masyarakat Indonesia akan memberikan dampak psikologis positif bagi semangat juang para atlet di lapangan. Mari terus kawal dan dukung karir Raiman serta Joaquin sebagai simbol kebangkitan ganda putra Indonesia di masa depan. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun kejayaan bagi dunia bulu tangkis kita. Semoga mereka diberikan kesehatan untuk terus mengharumkan bangsa. Demikian ulasan perjuangan Raiman dan Joaquin di Indonesia Masters, serta persiapan menuju kejuaraan Asia. Terima kasih banyak telah menonton hingga selesai. Jangan lupa berikan dukungan kalian melalui kolom komentar, dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai dunia bulu tangkis. Kita akan terus memperbarui perkembangan terkini dari tim Indonesia yang sedang bersiap menghadapi turnamen besar lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kemajuan olahraga nasional agar semakin berjaya di kancah internasional. Sampai jumpa di video ulasan berikutnya dengan analisis menarik. Teruslah berikan dukungan kepada seluruh atlet Indonesia yang sedang berjuang, tunjukkan sportivitas tinggi, salam olahraga, dan salam kemenangan untuk kita semua. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah pahlawan olahraga kita di setiap pertandingan yang mereka jalani. Indonesia pasti bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi di kancah dunia. Sampai bertemu kembali dan tetap semangat mendukung Merah Putih, karena kita adalah bangsa pemenang yang sejati. Indonesia juara!